Oke, ada satu pertanyaan lagi, satu case lagi Kak Ada. Pak Ari tadi katanya mau ada report yang mau di-share Pak Ari. Ada, jadi Oh ya, ya Mas J, saya dengan Ari, selamat malam. malam Pak Ya, Ari. jadi saya ada beberapa, kebetulan saya background-nya K3, Mas J. Jadi ada staff saya itu yang ikut itu, dia ini kompetensi utama yang perlu dipertimbangkan. Mungkin itunya. Terus dia itu yang Ada masih report yang bisa di-share screen Pak Ari? Ini kandidat ya atau existing tim Pak Ari? kandidat, dia sudah ada hasilnya. Sudah hasilnya ya. Reportnya berarti report yang kalau ada yang perlu ditinggalkan, berarti report manager ya? Iya betul. Oke. Boleh. Ini posisinya apa Pak? Manager untuk apa? Manager untuk di food safety, Food safety Pak? hygiene sanitasi. Oke. Well, ya ini kalau dilihat teman-teman buat informasi, report yang ditanyakan Pak Ari ini report jenis kualifikasi manager ya. Jadi report ini adalah report yang dipakai untuk cek existing team ataupun kita mau mempromosikan orang ke level manajerial. Dan yang dilihat di sini adalah soft skill-nya ya. Jadi bukan keterampilan teknisnya, bukan pengalamannya. Jadi mau sebagus apapun pengalaman dia, sudah bertitle manager pun misalnya, cuman yang di sini yang dilihat adalah soft skill-nya. Kadang bisa bertolak belakang, ya. Nah, di sini adalah 8 kompetensi utama yang perlu dipertimbangkan untuk posisi manager. Ya. Jadi kalau hire manager, 8 ini yang setidaknya kita perlu pertimbangkan, walaupun belum tentu semuanya baik. Di sini berpikir panjangnya tinggi, analitisnya juga baik, data kolektor baik, semuanya baik. Yang merah di berhati-hati. Ya, by the way ini sudah di-hire belum Pak Ari? Sudah. Sudah di-hire. Sudah. Jadi dia itu dia pengen mencoba gitu loh. Jadi jangan sampai dengan posisi dia yang sudah manajer atau senior manager, dia tuh apa ya istilahnya ya, jangan cuma menjandang gelar manajer aja tapi ternyata dia nggak bisa kerja gitu loh Mas J. Oke. Dia pengen ikut. Jadi ada beberapa di tempat saya itu yang dia itu kerja yang sudah puluhan tahun, tapi ternyata begitu dia ikut ini, ternyata dia nilainya itu masih kurang. Ya. Jadi artinya mungkin dengan masa kerja yang lama tidak menjamin dia untuk bisa menempati posisi itu kelihatannya Mas J ya. Yes, betul sekali. Pak Ari, nanti kalau ada waktu bisa cek di YouTube channelnya Kevlon. Itu baik. Di bulan Januari kita ada webinar yang membahas tentang manajer rasa supervisor Pak Ari. Saya sudah ikut itu Mas. Oh Pak Ari ikut ya? Sudah ikut saya. Nah, banyak saya sendiri juga. Saya juga penasaran. Saya juga pengen ikut. Jangan sampai dibilang jago kandang lah kira-kira begitu. Oke. Ya, jadi title manager itu istilahnya lebih mudah diberikan ya. Cuman apakah orangnya atau diri kita sendiri sebenarnya memiliki soft skill untuk ke arah sana. Nah, itu kita bilang di YouTube channel kita ada dibahas. Mungkin mau komen? Iya, mau nanya aja sih. Sebenarnya agak bingung. Kan di sini ada poin berpikir panjang. Itu kan dia cukup baik kan ya. Misalnya baik. Ya. Sedangkan berhati-hatinya itu kurang. Maksudnya kan hampir mirip ya. Berpikir panjang kan dia harus ngambil keputusan untuk, misalnya ngambil keputusan kan dia harus banyak pertimbangan. Tapi kenapa yang hati-hati bisa rendah? Oke, itu aku akan jawab. Sebelum jawab itu, kira-kira untuk konteks yang sedang di Pak Ari ini, apa yang perlu diantisipasi? Karena sudah di-hire, antisipasinya apa nih? Kalau ini kan tadi katanya buat food safety kan, hygiene-nya. Sedangkan kalau menurut saya kan dia yang lainnya bagus, strategi oke, tapi yang berhati-hatinya malah rendah. Kayaknya harus ada monitoring yang lebih mungkin ya saat kerjanya atau menjalankan SOP-nya mungkin ya. Oke.
Noted. Thank you. Nanti aku jawab. Ya, ada yang mau share lagi? Ini apalagi karena industrinya food safety hygiene kayak gini, karena dia itu levelnya sudah di atas, dia mesti di backup oleh tim yang sangat teliti sih dalam ini ya, masalah sebelum sebuah keputusan itu diambil. Jadi untuk nge-backup kekurangannya si ini dalam bidang hati-hati, perlu backup itu perlu. Karena apa? Karena jangan sampai keputusan-keputusan yang kemudian dia ambil yang sebenarnya dia sudah bagus karena dia bisa berpikir panjang, tetapi dalam berpikir panjangnya itu ternyata dia tidak mendalam itu gitu ya. Ini makanya karena ini bukan sesuatu yang menjadi handicapnya dia, makanya dia perlu dibuatkan di backup lah kayak gitu sih. Karena jangan sampai nanti keputusan-keputusan yang diambil karena kurangnya unsur ini nanti jadi backfire ke dia atau tim itu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, saya coba jawab ya. Thank you Mas Among, thank you Flo. Nanti untuk menjawab yang pertanyaan pertamanya dulu ya. Kok berpikir panjang, terus tadi ada data kolektor, terus antisipasi juga tinggi, namun berhati-hatinya kok rendah gitu ya? Ya, it happens. Karena tidak semua sikap itu sejalan. Nah, di hasil dari orang ini, orangnya termasuk orang yang mikirnya banyak, mikirnya dalam. Langkah-langkah preventif sudah dipikirkan, namun orang ini risk taker, berani ngambil resiko. Ngambil resikonya dengan penuh perhitungan, ya. Cuman, again, karena ini masalah food safety, kita harus tahu lagi, ada filtering berikutnya lagi. Otoritasnya sejauh mana? Karena kalau misalnya benar-benar krusial sekali dan butuh orang yang benar-benar bahkan tidak boleh ngambil resiko, dengan hasil yang lainnya bagus banget, cuman ada satu yang rendah dan ini satu yang sangat krusial, yaitu ya mungkin bukan saya mungkin nggak ngomong jangan atau apa ya, tapi tolong dipertimbangkan. Karena ini tipe yang ada tendensi risk taker. Pak Ari, kalau di halaman berikutnya yang tentang kompetensi yang kuat dan lemahnya, ada ini nggak? Ada ketaatan aturan nggak yang muncul di bagian kuat? Yang mana tadi Mas? Di halaman berikutnya itu ada nggak bagian yang di bagian kompetensi yang kuat itu tentang ketaatan aturan atau konsensus? Ada nggak? Tapi dia yang terlihat kuat itu di kreativitas memecahkan masalah, kesadaran sebab akibat, interaktif, berkomunikasi, dan berani bertindak. Oke. Yang lemah? Yang mengingatkan? Yang ditembakkan itu adalah toleran, berterus terang, dan loyalitas. Oke. Berterus terangnya kurang, loyalitasnya kurang, dan tadi apa? Toleran. Iya. Otoritasnya dia di posisi ini setinggi apa nih Mas? Jadi sebenarnya mungkin kenapa dia berhati-hati, karena ini kan kalau dia pengambilan sampling food, terutama kebetulan dia bekerja di hospitality industry Mas. Jadi biasanya sering pengambilan sampling food buat VVIP, terutama buat RI 1, RI 2. Jadi mungkin perlu kehati-hatian di situ atau bagaimana lah mungkin kelihatannya. Ya, kalau emang butuhnya dan apalagi kalau sudah berhubungan dengan RI 1, RI 2 dan benar-benar faktor resikonya harus sangat rendah, Pak Ari. Ini ya mungkin Pak Ari perlu review ya Pak, karena orangnya tipe yang thinkernya juga tinggi, mikirnya banyak, problem solvingnya juga tadi kan kreatif memecahkan masalah juga oke kan. Namun berhati-hati ini kan ternyata di posisi yang Pak Ari sampaikan ini sesuatu yang krusial loh, berhubungan dengan safety. Ini risk taker sekali. Lalu tadi Bapak bilang di bagian yang perlu ditingkatkan ada berterus terang. Orangnya tipe diplomatis, ngomongnya iya belum tentu iya. Nah, coba dipikirkan. Apalagi contoh ya, skenario-nya yang saya bayangkan ya, Pak Ari.
Dia Iya. nyoba makanan, dia mungkin sudah melihat ada antisipasi, ya ini kalau kejadian ini begini, dia sudah mikirin solusinya apa, jalan keluarnya apa, ini itu, ini dia sudah memikirkan, dia sudah memperhitungkan semuanya. Iya. Cuman itu kan planner, istilahnya apa yang dipikirkan saja. Mhm. Namun dia berani untuk eksekusi sesuatu yang beresiko. Kalau dia punya otoritas untuk meloloskan sebuah makanan dan lain-lain yang tidak sesuai SOP, ini bisa jadi ada chance ke sana, Pak Ari. Oh iya. Kok saya lihat agak risiko banget ya di posisi Risiko itu. Risikonya dalam gimana nih Mas J? Dalam dia mengambil keputusan atau bagaimana? Pekerjaan ini butuh risiko yang sangat minim dan orangnya perlu bertanggung jawab untuk bisa memastikan risikonya kecil, bahkan nol. Oke. Betul nggak? Iya betul. Ekspektasinya ke sana kan? Iya. Nah, walaupun yang lainnya bagus Pak, berpikir panjang, dedikasi, analitis dan lain-lain bagus, tapi risk taker. Ini yang takutnya jadi sesuatu ke depan. Iya. Dipikirkan ya, apalagi tadi tentang bagian yang perlu ditingkatkan itu tadi ada berterus terang, loyalitas, toleransi, ya. Apalagi ini tentang dia yang tes makanan gitu kan. Takutnya, aman nih, tesnya ini oke, higienis semuanya oke, dia bilang oke. Cuman mungkin sebenarnya dia melihat sesuatu. Ini kita bukan ngomong bukan jelek-jelekin lah. Cuman saya bicara skenario. Ya mungkin karena saya kan nonton TV kali ya Pak Ari ya. Jadi skenario yang kayaknya jadi saya mikirnya udah kemana-mana juga. Nah, Cuma begini Mas J, mohon maaf saya potong. Jadi yang saya lihat dia itu bekerja itu terutama untuk pengambilan stempling makanan. Ya biasa dengan dari satu dia selalu didampingi, dia mengambil keputusan karena hasil dari stempling makan itu memang sudah melalui tes, kayak kita pakai sebutannya itu regen. Jadi kalau apabila bilang si petugasnya ini pas pampres bilang tidak, dia akan usaha tidak, dia akan tarik semua makanan. Jadi kenapa dia berikan keputusan? Karena memang berdasarkan hasil lab regen itu. Ya, kalau itu memang kan masalah SOP ya. Nah, itu memang dari sisi bagaimana perusahaan menjalankan proses-proses yang ada. Saya nggak akan bahas ke sana, hanya saja secara personal ini risk taker. Jadi ya, kalau tadi pas pampres ada bagian filtering akhirnya, mereka filtering akhirnya gitu ya. Ya, oke. Cuman jangan lupa pas pampres juga orang. Bisa jadi juga. Iya. Ya, ini kan kita bicara tentang dari hasil yang ada, kita pengen melakukan strategi people-nya mau gimana. Nah, karena sekali lagi pekerjaan ini membutuhkan risiko yang sangat-sangat nol, rendah, minim sekali. Sedangkan ini tipe yang risk taker, mungkin lebih tepatnya di posisi yang lain. Bagian di report manager kan ada tentang potensi pengembangan karir itu Pak. Munculnya apa ya? 4 yang muncul. Sebentar, pengembangan karir ya. Dia ini yang muncul ini analisa data dan pengaturan strategi, kemudian prediksi dan pengambilan risiko, terus kekuatan dan ketahanan fisik, kemudian penawaran, perantara atau maklar, dan bernegosiasi. Ya, kalau yang sifatnya memang pekerjaannya memang membutuhkan keberanian mengambil risiko, geradap geruduk gitu ya, yang penuh perhitungan, ini boleh Pak. Oke. Cuman kalau pekerjaannya butuh minim resiko, malah ini kurang tepat. Jadi yang ada itu bukan orangnya jelek, bukan masalah orangnya benar atau orangnya salah, bukan itu. Orangnya punya kekuatan di sini dan punya kelemahan di sini. Justru tugasnya kita saat melakukan penempatan tim itu justru orang ini mending ditempatkan di peran yang seperti apa berdasarkan kekuatan dia. Ini jelas-jelas kelemahan dia di bagian berhati-hati ini. Nah, ini kan jadi backfire gitu. Udah sih tadi itu aja yang mungkin kalau dari pembacaan ini ya. Oke. Cuman gini Mas, mungkin ini kayak semacam apa ya? Jadi di tempat saya itu terus aja mungkin ada beberapa perusahaan yang karena sudah dia terlalu lama di situ, akhirnya kelihatannya tuh agak dipaksakan untuk menempati posisi
baik itu asisten manajer atau manajer gitu, yang seharusnya menurut saya agak kurang tepat ya Mas ya. Ya, betul. Karena memang gini Pak, balik lagi ya, dalam sebuah perusahaan, strategi human capitalnya seperti apa? Apa yang mendasari Betul. orang dipromosikan ke posisi A, posisi B? Kalau dasarnya karena orangnya sudah kerjanya lama, ya itu kan juga waktu di webinar manager rasa supervisor sempat dibahas. Kita itu jangan lihatnya dari sisi durasi lamanya kerja, tapi yang perlu dilihat kan fungsinya apa. Nah, apa yang menjadi tolak ukur orang ini dinaikkan, apa yang tidak. Nah, itu kan yang perlu dilihat. Kalau semuanya berdasarkan durasi masa kerja, akhirnya kan penempatan orang adalah berdasarkan senioritas. Nah, sedangkan fungsinya membutuhkan senioritas atau gimana? Karena mungkin orang di posisi-posisi tertentu butuh leader-leader yang malah usianya lebih muda. Nah, kalau itu sudah bicaranya tentang organization development, strategi people, nah itu sudah harus top down ya. Dari atas strateginya gimana? Karena kalau culture-nya masih tetap mempromosikan orang yang sudah lama kerja, ya itu sudah memang menjadi culture. Ya, ada hasil tes yang bisa memberikan informasi seperti ini, tapi kalau culture-nya memang yang dibutuhkan, akhirnya tetap seperti itu. Ya, kita sekali lagi nggak ngomong mana yang benar, mana salah, karena memang ini culture-nya. Nah, hati-hati saja antisipasinya bahwa ada sinyal, ada tanda-tanda yang kita perlu mulai perhatikan. Apalagi orang berposisi seperti itu. Nah, itu mungkin bukan ranahnya saya untuk menjawab lagi, karena itu sudah ranahnya konsultan HR, konsultan manajemen, trainer, coach, untuk memberikan strategi people. Dimulai dari ownernya dulu, mindsetnya gimana. Ya, setuju. Ya, oke. Sip. Ya, makasih banyak Mas J. Pak Ari, ya. Siap. Terima kasih Mas J. Ya, sama-sama. Oh, Mas J, tambahan satu Mas J mungkin kalau menurut saya. Tadi kan kata Mbak Flo itu yang sementara yang berpikirnya panjang dia kuat di biru, kemudian berhati-hatinya di orange. Berarti ini agak sedikit kontradiktif mungkin ya Mas J ya? Bukan kontradiktif. Dia mikir panjang, iya. Apa yang dia lakukan, itu dia sudah merencanakan, dia sudah punya skenario baik. Oh, kalau habis A pasti B, antisipasinya kita lakukan ini, lakukan itu. Dia bisa memikirkan semua skenario, gambarnya gitu. Iya. Tapi ketika action, dia bisa, ya udah, hajar dulu. Oke. Dia tahu skenario-nya, kalau terjadi ini, saya perlu antisipasi ini. Kalau kejadian itu, saya bisa antisipasi ini. Skenario-nya nggak kepikiran. Iya. Tapi bisa dia abaikan. Udah deh, saat ini nggak bisa, itu yang dipikirin, malah jadi nggak gerak, mending hajar dulu. Karena tidaknya ada. Jadinya, cerobohnya juga ada. Walaupun dia sudah memikirkan skenario. Kontradiktif apa enggak? Ya kan ada orang yang overthinking, cuman yang dilakukan beda dengan yang dia pikirkan. Ini ada indikasi ke arah situ. Iya. Sehari-harinya terlihat seperti itu kah, Pak Ari? Enggak sih, saya lihat dia kerjanya sesuai dengan SOP aja, bahkan juga kadang-kadang dia berinisiatif gitu loh. Ya, inisiatif nggak di sini sih ya. Nah, inisiatif nggak di sini, cuman nanti lebih dilihat aja tentang risk taker-nya. Karena risk taker ini kan dia lebih bicara tentang action-nya. Kalau belum ada chance untuk action, ya dia bisa aja memikirkan, dia diajak diskusi, diajak mikir, ini kuat banget. Diajak diskusi, plan-nya apa ya? Terus mau ini gimana? Idenya apa? Ini sangat terstruktur, sangat kuat. Namun mungkin belum ada ruang buat dia action sendiri. Siap. Ketika koridornya itu dilepas, nah itu yang saat yang penentuannya di sana. Ya, siap. Sip. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Jadi, Flo mungkin mau nambahin. Tadi ada menjawab yang ditanyakan tadi. Oke, ngerti sih, masuk akal. Jadi maksudnya yang hati-hati itu lebih ke risk taker itu ya. Ya. Karena in reality banyak kejadian juga seperti itu. Nah, makanya kadang kita jadi bias gitu loh. Dan apalagi yang ini kemampuan berpikirnya sangat kuat. Diajak, apalagi tadi juga dibacain oleh Pak Ari kan ada yang kuat itu tentang komunikasi dan interaktif. Ngomongnya sangat oke banget, sangat tertata, sangat terstruktur.
Justru dengan hasil gini, kita udah antisipasi juga dari awal. Untuk Mbak Nisa, yes, itu report line. Report yang memang nanti tinggal upgrade lagi ke report yang memang untuk manager. Nah, report yang seperti tadi yang ditunjukkan Pak Ari, itu nggak cuma satu halaman itu aja sih, sebentar saya share screen. Report manager ini report yang memang isinya membahas beberapa aspek. Yang pertama akan dilihat tuh adalah tentang secara soft skill orang ini gimana. Nah, ini yang tadi Pak Ari ada bilang, kadang kita punya tim yang sudah title-nya manager, namun ketika dites belum tentu. Nah, yang dilihat di Kevin kan secara soft skill. Cuman jangan lupa, ada industri-industri yang memang beberapa, walaupun secara general mungkin itu sebenarnya masih masuk di ranah supervisor, tapi di industri tersebut title-nya manager, bisa jadi juga. Nah, itu jangan bias saja. Di sini yang dipakai Kevin adalah kacamata manager secara global, secara general. Manager adalah orang yang apa, ya, bukan sekedar title. Nah, tadi yang sedang di share screen di halamannya, yang di share screen itu yang dipari tadi hanya bagian ini saja. Namun reportnya lebih mendalam, ada tentang kompetensi yang terlihat kuat, apalagi apa yang lemah. Kemudian masih ada lagi tentang cara memahami informasi. Itu cara mempengaruhi cara kita mendekati orang ini gimana. Ada peluang pengembangan karir, ini yang tadi saya tanyakan ke Pak Ari, apa nih yang muncul? Karena jelas yang muncul malah nomor 2 tadi ada pengambilan risiko. Wah, itu kan juga paling nggak perlu dipertimbangkan. Motivasi kerja yang terlihat ada 2 di report ini, dan yang terakhir adalah tentang tentang leadership style. Ini isi dari report manager. Kalau mau lihat hasilnya ini gimana? Tinggal upgrade, orangnya nggak perlu tes ulang, jadi tinggal pesen report manager, terus upgrade saja, tidak perlu orangnya disuruh tes ulang. Karena di Kevlin modelnya single entry, teman-teman. Sudah tes, tinggal upgrade. Kecuali tesnya sudah terlalu lama, sebaiknya tes ulang. Supaya kita bisa dapetin profil orang yang terbaru, yang sebenarnya.